Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada di zaman itu seorang ulama yang ingin membela Ahlul Bait tapi nggak bisa jawab. Hanya dia pergi aja ke Imam Ali. Pokoknya saya minta jawaban gitu. Saya ingin membela antum tapi saya tidak punya bahan, sudah kehabisan, nggak punya akal lagi sudah. Akhirnya beliau tertidur di situ, didatangi Imam Ali. Diajari. Ya, datang ke kuburan Imam Ali alaihissalam. Nah, diajari cuma jawabannya tuh begini, 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 begini. Bangun dia tulis kitab untuk jawab itu. Ya, nah, Hisbes namanya, ada yang tahu. Oke, barangkali ada pertanyaan lain. Jadi bisa ya kira-kira begitu. Wallahu a'lam, ini menurut tadi kan pertanyaannya sesuai dengan yang saya pahami ya. Ya, shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haji Nur. Ada pertanyaan lain yang menanyakan sebagaimana ya kesimpulan tadi bahwa Allah mempunyai makhluk dan mempunyai amr, urusan. Makhluk ini yang dimaksudkan adalah yang pakai proses, yang urusan yang tidak pakai proses. Ringkasnya yang makhluk itu adalah materi, yang urusan itu adalah non materi. Pertanyaannya adalah apakah mereka tidak berhubungan, yakni non materi dengan materi, atau punya hubungan, atau bagaimana? Pertanyaan kedua, dalam surat dalam satu ayat dikatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Mau untuk menjawab yang pertama, sebenarnya dengan ya memang ya belum disimpulkan tadi itu, kita malah justru banyak bercerita tentang roh yang berhubungan dengan materi ya, dengan roh yang berhubungan dengan materi. Nah, tapi ada roh yang tidak berhubungan dengan materi. Jadi seperti alam akal, jadi makhluk akal, bagaimana yang kita jelaskan itu tidak berhubungan dengan materi. Jadi yang berhubungan dengan materi secara langsung adalah makhluk misal, ya, sebagaimana sudah kita bahas tempo hari. Jadi dari Allah ke makhluk akal ini ke makhluk misal, kemudian makhluk misal ini yang langsung menciptakan makhluk materi. Nah, tentu saja dia yang berhubungan. Namun demikian, ya kan? Namun demikian, ada makhluk-makhluk lain setelah alam misal ini yang juga materi. Yang juga non materi, tetapi berhubungan dengan materi. Misalnya seperti roh kita, roh elektron terhadap proton misalnya. Roh alam ini itu berhubungan dengan materi. Tapi ada yang barangkali tidak berhubungan, walaupun itu mungkin sebelum makhluk misal. Saya kurang begitu tahu kapan malaikat Jibril itu diciptakan, walaupun kapan ini bukan kapan dari sisi waktu ya. Ini dahulu mana antara para malaikat dengan makhluk misal. Makhluk misal ya. Barangkali ada yang mengatakan bahwa makhluk akal itu sebenarnya makhluk malaikat. Tapi ada yang mengatakan seperti yang pertama tadi, saya nggak tahu siapa pembicaranya, tapi yang membantah saya dengar bahwa Ayatullah Jawad Umuli mengatakan bahwa malaikat itu bukan makhluk akal. Di makhluk akal itu tersendiri, kemudian ada makhluk yang namanya malaikat lagi. Ala kulli hal bahwa materi non materi dengan materi ada yang berhubungan. Jadi non materi terhadap materi ada yang berhubungan, ada yang tidak berhubungan. Tetapi yang namanya materi tidak mungkin tidak berhubungan dengan non materi. Itu bedanya. Kurang lebih demikian. Kemudian dalam ayat tadi
inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Itu sebelum saya jawab, itu memperjelas apa yang kita bahas tadi. Jadi ketika Allah mengatakan aku jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, itu kan berarti proses. Di sini Allah memakai kata khalaqa. Wa ja'ala, ja'ala tetap sama. Karena itu merupakan proses sebagaimana ayat yang kita baca tadi mengenai ya mana? Tsumma ja'alnahu nutfatan. Ya kan? Dia pakai Allah tetap memakai yang sama dengan memakai ja'ala. Jadi ja'ala bisa bermakna juga proses ya, yakni khalaqah. Ala kulli hal, dan itu masuk akal. Kami proses antara dulu 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang sampai jadi kabilah-kabilah itu kan proses. Enggak daf'atan wahidah, enggak satu satu kejadian gitu ya. Barangkali ada yang lain. Panjang lagi. Protes-protes hanya jadi panjang. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini ada interupsi mengatakan bahwa Allah memakai khalaqa dan ja'ala. Kalau khalaqa itu dari enggak ada ke ada, kalau ja'ala dari ada ke ada. Sebenarnya penjelasan tadi justru tidak sama ya. Khalaqa justru dari ada ke ada, ini yang justru pakai materi, yang proses. Ya kan? Sama dengan ja'ala, dari ada juga ke ada. Iya. Di sini karena ada interupsi semacam itu, saya mau sedikit lah menyinggung masalah filsafati. Ini cukup raksi, cukup cukup lucu tapi unik. Saya mau bertanya ya, bukan dalam rangka menjawab yang tadi. Jawab yang tadi sudah jelas, Al-Quran sendiri mengatakan seperti aku ciptakan kalian, kemudian kuciptakan gumpalan darah itu, mani itu menjadi gumpalan darah. Mani kan sudah ada, menjadi gumpalan darah. Kemudian gumpalan darah itu khalaqnahu summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqa fahalakna lagi, fahalaknal alaqata mudghatan, dan seterusnya. Jadi Allah tetap memakai khalaqa dari ada ke ada yang lain. Perlu diketahui bahwa yang namanya tiada itu nggak mungkin diadakan. Nah, ketika Allah sering kita mengatakan bahwa Allah menciptakan, ya kan? Allah selalu kita katakan bahwa Allah menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Itu sebenarnya kata-kata yang tidak filosofis. Boleh orang mengatakan seperti itu, tapi dari satu sisi. Tapi kalau kita lihat secara hakiki, yang namanya tiada nggak mungkin diadakan. Tiada itu lawan dari ada. Ketika kita mengatakan menjadikan tiada ke ada, apanya yang mau dijadikan? Oh, nggak ada kok. Ya kan? Kalau menjadikan tepung menjadi kue itu bisa, tapi kalau menjadikan tiada kepada ada itu nggak, apa yang mau dijadiin? Oh, nggak ada kok. Objeknya itu nggak ada, ya kan? Iya. Laporan pandangan mata. Saya sebentar dulu, belum selesai. Saya waktu mendapat pelajaran ini waktu itu sampai nangis karena begitu terasanya. Enggak, soalnya gini, saya mau teruskan dulu. Di mana titik anunya itu yang membuat saya ya rasyih itu. Guru saya mengatakan bahwa yang namanya tiada nggak mungkin diadakan. Dengan demikian, kan, makna daripada khalaqa itu salah satunya bermakna syakkalah. Jadi membentuk dari satu wujud kepada wujud lain. Sebab kalau dari tiada ke ada nggak mungkin. Nah, dengan demikian, iya, di dalam Quran kata beliau juga disebutkan kurang lebih ayatnya begini, kullun min indana khazainu, kurang lebih wa nunazziluha biqadarin ma'lum. Semua itu bersumber dari kami dan kami turunkan sesuai dengan kadar-kadarnya yang sudah ditentukan.
Nah, dengan demikian maka khalaqa itu mengkadarkan kewujudannya itu. Dari apa? Dari ada yang lain yang tiada terbatas. Oleh karena itu kalau kita membahas makhluk akal dan makhluk misal itu sangat cocok. Jadi Allah cahayanya katakanlah membentuk, bukan ini sekedar simbolik ya, bukan cahaya seperti cahaya lampu. Cahaya Tuhan membentuk siapa? Makhluk pertama, akal pertama. Akal pertama membentuk akal kedua. Bentuk ini majazi, tidak ada bentuk waktu itu, non materi. Wah, akal kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke makhluk yang namanya makhluk misal. Kemudian dari makhluk misal ini turun menjadi alam materi. Dengan demikian materi ini dari ada. Yaitu ada siapa? Makhluk misal. Makhluk misal ini dari ada. Makhluk akal. Makhluk akal ini juga dari ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada yang dari tiada. Semuanya. Ini bukan dalam rangka menjawab. Bukan dalam rangka. Sama sekali bukan menjawab untuk itu. Iya. Terus oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita dengan Allah ini jangan sampai murtad ya, ini sekedar gambaran bahwa alam ini sebenarnya adalah cahaya ilahi dan faidullah. Kalau disebut dalam irfan itu faidullah itu disebut jelmaan Allah. Ingat, ini bukan jelmaan, jangan diartikan yang enggak, ini sekedar itu. Nah, oleh karena itu kita dengan Allah itu sangat keterikatannya. Sangat apa? Sangat. Jadi Allah dengan kita itu lebih dekat ketimbang diri kita sendiri. Jadi kita yang dengan diri kita ini satu, yang enggak ada apa? Kita dengan diri kita kan satu. Enggak ada jarak sehingga dikatakan dekat. Tapi Allah dengan kita itu masih lebih dekat kepada kita ketimbang diri kita terhadap diri kita. Waktu itu saya menangisnya kenapa? Menangisnya karena banyak dosa. Dalam keadaan kita selalu bersama Allah, kita masih tetap bermaksiat. Jadi menodai. Jadi seakan-akan kita berjalan bersama Nabi, gandeng tangan, tapi ada fakir miskin kita tendang. Ya, paham nggak maksudnya? Padahal kita merasa cinta dengan Nabi, dekat dengan Nabi, tapi ada fakir miskin kita tendang, ada yatim piatu kita usir. Seperti itu. Jadi menodai persahabatan. Seperti itu maksudnya. Karena memang banyak dosa. Barangkali ada yang mau tanya yang lain. Ada tambahan dan ada pertanyaan. Tambahannya adalah mengenai penjelasan khalaqa dan ja'ala. Bedanya adalah kalau khalaqa itu ijbari, artinya dipaksa. Kalau ja'ala itu ikhtiar manusia. Itu memang pada tempatnya, walaupun bukan itu yang kita bahas, tetapi itu merupakan suatu tambahan yang pada tempatnya. Jadi untuk tambahan kita ya. Sebab yang kita bahas itu proses enggaknya kan. Jadi yang kita bahas apakah ja'ala ini proses, apakah khalaqa proses. Jawabannya tadi sama-sama proses. Ala kulli hal, bedanya kalau ja'ala itu prosesnya dari hasil tangan manusia, kalau khalaqa dari tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan lagi, di ayat itu dikatakan, di salah satu ayat tadi yang kita bahas yaitu au man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi finnas yamshi bihi finnas. Terus terusannya ayatnya enggak, terusannya enggak saya tulis, enggak ada kutipannya. Kaman masaluhu fi dzulumat laisa minha makhraja. Sebenarnya ini tidak dibahas ya oleh kita ayat itu secara mandiri. Kita hanya membahas bahwa roh, jadi yang berkenaan dengan roh, tidak berkenaan dengan ayat itu secara mutlak, tetapi ayat itu yang berkenaan dengan roh, yaitu yang kita ambil tadi fa ahyainahu, kita hidupkan dia. Sedangkan hidup itu merupakan fara' atau cabang dari roh, yang itu yang kita bahas. Ala kulli hal, sehingga roh yang dimaksudkan
hayah yang dimaksud di sini adalah menurut Allamah Tabatabai itu adalah roh yang dikuatkan yang Allah kirimkan untuk orang-orang mukmin. Oke, sekarang ada pertanyaan. Di situ kan dikatakan sebagaimana orang-orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan, kemudian kami beri dia cahaya di mana dia berjalan di antara manusia dengan cahaya itu, sebagaimana, ya kan? Sebagaimana orang-orang yang ada dalam kegelapan, ya kan? Walaysa lahu mahroja, yang tidak ada jalan keluar. Saya ngeri sebenarnya untuk menjawab ini, tetapi sebab saya bukan orang ahli tafsir. Kalau di Syiah nggak harus mendengar kata ulama. Tapi mau saya kumpulin data-data yang dari sana sini, mau saya coba-coba bukan sebagai tafsiran, barangkali merupakan sebagai gambaran saja. Jadi gambaran ini lemah ya. Arti letter luck-nya tadi itu kan dan Allah berikan dia cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di antara orang-orang sebagaimana orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan yang tidak punya jalan keluar. Ini mau saya hubungkan dengan doa kumil, di mana Imam Ali alaihissalam waktu mengajari kumil ridwanullahi alaih, salah satu kalimatnya mengatakan aturaka mu'adzibi fi narika ba'da tauhidik, ya ba'da tauhidika. Jadi dan seterusnya. Ada dua alinea yang kira-kira dalam doa kumil yang bernada seperti itu. Yang artinya globalnya gini, apakah kau akan menyiksa orang ya kan dalam nerakamu padahal dia selalu berzikir kepadamu. Sekarang saya mau tanya, kalau itu di neraka, bisakah kita berzikir di neraka yang sungguhan besok di akhirat? Bukan. Kalau begitu neraka di sini neraka yang lain, bukan neraka yang di akhirat. Di mana nerakanya? Di dunia ini. Oleh karena itu orang-orang mukmin yang ada di alam ini itu sebenarnya dia tersiksa. Sampai-sampai Imam Ali mengatakan apa? Aku sabar dalam nerakamu ini, tapi aku tidak sabar kalau engkau tinggalkan aku. Jadi engkau panjangkan umurku di neraka ini nggak apa-apa, tapi jangan tinggalkan aku, itu intinya. Imam Ali sendiri mengatakan alaihissalam, aku hidup ibarat orang yang ada pasir di matanya, ibarat ada yang ada tulang di tenggorokannya. Ini nggak bisa makan, nggak bisa nggak bisa melihat ya. Setiap melihat syariat dirubah. Setiap mau makan, walaupun Imam Ali di zaman Rasul juga seperti itu, tetapi sekalipun makan roti lumayan lancar lah. Tapi setelah zaman Nabi, makan roti itu pun sudah terasa nggak bisa masuk. Bagaimana mau masuk wong pikirannya kepada syariat ilahi yang baru ditinggalkan Nabi kemarin, sekarang sudah berubah. Total berubahnya. Hadis-hadis Nabi dibakar, ya kan? Ya, padahal di riwayat Ahlussunnah sendiri banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa hadis itu disuruh tulis oleh Nabi. Kemudian di hadis Ahlussunnah wal Jamaah sendiri mengatakan bahwa ketika Abu Bakar jadi khalifah berpidato, kumpulkan hadis-hadis itu. Hasbuna kitabullah, cukuplah kitab Quran saja. Dibakar itu hadis-hadis. Ala kulli hal, bagaimana Imam Ali mau bisa tenang sedikit aja, nggak bisa. Nah, tapi beliau mengatakan apa? Tapi aku tidak mengangkat tanganku untuk minta kepada Allah untuk turunkan bala. Dan demi Allah seandainya ku angkat tanganku, Allah akan menjawab doaku. Kalau kita hubung sana sini, nah kira-kira maknanya bahwa orang mukmin tadi yang dihidupkan oleh Allah itu, dia kan hidup, dia dapat cahaya. Tetapi apa? Dia gelisah. Makanya yamshi bihi finnas. Dia berjalan dengan cahaya itu di antara manusia-manusia. Di mana manusianya najis semua. Katakanlah umpamanya dia dapat melihat bahwa teman-temannya semuanya babi.
Jangankan mau makan bersamanya, itu aja nggak mau umpamanya. Dia berjalan di situ, sumpek nggak kira-kira? Apa arti sumpek ya? Sumpek itu apa? Semacam apa? Terhimpit dadanya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Barangkali begitu. Jadi kama kaman yamshi fi dzulumat wa laisa lahu mahroja, sebagaimana orang yang berjalan di kegelapan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Jadi apa namanya? Dia tidak ada jalan keluar kecuali satu. Apa itu? Mati. Mati saja satu. Oleh karena itu apa namanya? Pernah ya salah satu daripada khaddamnya Imam Shadiq alaihissalam. Pada waktu itu musim kemarau panjang, orang sudah sholat berjamaah, istisqa minta hujan, nggak hujan-hujan. Suatu hari ada orang yang berjalan keluar kota, bukan keluar kota, maksudnya ke pesisiran, ke padang pasir gitu ya. Karena kalau kota di padang pasir tuh numplak di satu tempat, kemudian di pinggirannya itu sudah padang pasir. Ada orang jalan-jalan keluar kota itu, ke batas kota, ada melihat seorang anak laki-laki muda, dia sujud, didekati sama orang ini. Dia berdoa begini, ya Tuhan, seandainya Engkau tidak turunkan hujan, maka aku tidak akan mengangkat sujudku ini dan aku tidak akan berhenti menangis. Itu doanya. Tidak begitu lama langit mendung. Yang tadi sholat di alun-alun nggak hujan, ini satu orang begitu langsung hujan. Nah, orang ini sembunyi terus gitu. Waktu orang itu beranjak pergi, dibuntuti dari jauh. Tek 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 tek. Satu kali masuk ke rumah. Lihat loh kok rumahnya Imam Shadiq alaihissalam. Tanya, masuk siapa? Dia itu ya Yabna Rasulillah. Imam Shadiq mengatakan dia salah satu pembantu di rumah sini, khaddamnya, yaitu bagian apa? Bagian gembala kambing. Wah, saya melihat begini, maka aku beli orang itu. Kata Imam Shadiq, belilah. Dibeli. Apa dibawa sama orang itu? Sudah jadi budak dia, sudah jadi katakanlah khaddam dia. Kemudian 2 hari orang itu balik lagi ke Imam Shadiq. Ya Imam Shadiq, orang itu mati. Mati betul. Kata Imam Shadiq, senyum Imam Shadiq. Dia dari, katanya Imam Shadiq alaihissalam, dia dari dulu menyembunyikan cintanya pada Allah. Jadi barangkali takut sombong, takut riya. Jadi dia sembunyikan cintanya kepada Allah. Tetapi sekarang karena sudah ada orang yang tahu, maka dia segera minta kepada Allah untuk diangkat rohnya. Jadi untuk dimatikan segera. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kelihatannya orang ini kalau dikenal orang sebagai waliullah, sumpah pikirannya. Jadi kaman yamsi fit zulamat, sebagaimana orang yang ada di dalam kegelapan yang seakan-akan enggak ada jalan keluar kecuali apa? Mati saja. Nah itu. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini ada pertanyaan yang cukup baik dan berkembang, yaitu mengenai pernyataan tadi bahwa roh yang paling tinggi adalah roh siapa? Yang menemani para nabi. Bagaimana dengan suatu keyakinan kita selama ini yang mengatakan bahwa roh Nabi itu adalah yang paling tinggi. Untuk menjawab ini ya, tempo hari saya pernah baca di tafsir Alama ini bahwa ilmu Nabi itu, ya kan, ada setelah Allah mengirimkan roh tadi. Itu intinya. Kalau salah insya Allah saya ralat di suatu hari ya. Ingat saya begitu. Jadi Nabi memiliki seluruh ilmu-ilmunya, ya kan, yang tinggi itu setelah Allah mengirimkan kepada beliau makhluk roh ini. Nah, cuman kalau ditanya
mana yang lebih tinggi antara roh dan nabi. Kita kalau ingin membandingkan seperti ini, kita harus kembali menyadari dan harus membatasi, artinya memperjelas makna tinggi di sini maksudnya. Jadi kalau yang dimaksudkan tinggi itu adalah guru yang mengajari, maka malaikat Jibril dan Ruh tadi alaihi wasallam itu sebagai guru Nabi yang tidak bisa diingkari, sebagai penyampai wahyu kepada Nabi, itu bisa dikata lebih tinggi kalau kalau yang dimaksudkan adalah antara guru dan murid, katakanlah begitu. Walaupun bukan bermakna murid secara seperti kita ya. Tapi kalau yang ingin dimaksudkan ketinggian derajat, maka tidak bisa mesti lebih tinggi siapa? Nabi. Alasannya apa? Kalau malaikat Jibril dan Roh itu memiliki ilmu yang sedemikian rupa, ya kan, dan memiliki kedudukan yang mereka miliki, itu bukan dari hasil ikhtiar keduanya. Jadi apa yang dimiliki malaikat Jibril dan makhluk roh ini, baik dari sisi ilmu atau kedudukan, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Nabi, sebenarnya begitu Nabi berhak mendapat atau menyamai ilmu mereka itu saja, itu berarti Nabi sudah lebih tinggi. Kenapa? Karena Nabi mencapai ketingkatan itu dengan ikhtiar. Nabi mempunyai keinginan-keinginan seperti kita, tetapi Nabi hanya melakukan keinginannya yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruhnya, lahir dan batin. Oleh karena itu beliau mencapai derajat itu. Jadi kalau kita katakan ilmu Nabi sama dengan ilmu Ruhul Qudus atau dengan ilmunya malaikat Jibril katakanlah alaihissalam, maka Nabi sudah dari sisi ini lebih tinggi jelas. Apalagi ada ilmu-ilmu Nabi yang didapat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui keduanya. Yaitu misalnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka jelas lebih tinggi. Jadi samalah dengan guru SD dengan muridnya. Sekalipun muridnya sudah sarjana, yang guru SD tamat SPG, dikatakan dari sisi guru mengguru, gurunya itu lebih tinggi kedudukannya dari bekas muridnya tadi. Tapi sekarang dilihat ilmunya sudah lebih penuh siapa? Muridnya ketimbang gurunya. Apakah langsung terus Pak gurunya tadi bilang Pak sekarang sama muridnya? Kan enggak. Tetap muridnya bilang Pak guru. Tetap dia harus menyalami dan sebagainya lebih dahulu sebagai akhlaknya. Tapi kedudukannya sudah lebih tinggi. Barangkali ada yang lain? Iya. Ini ada pertanyaan yang tidak menyangkut langsung dengan topik pembahasan kita, tetapi merupakan ya serempetan, gesekan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iya, Anda paham kira-kira sudah. Oke, jadi pertanyaannya merupakan kelanjutan dari topik kita, yaitu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang ditanyakan ayat kalimat terakhir, yaitu sesungguhnya yang lebih terhormat di sisi Tuhan kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Pertanyaannya adalah menyangkut dengan seseorang yang memberitahukan dulu katanya bahwa ayat ini tidak umum. Jadi berlaku pada selain Ahlul Bait. Nah, kemudian yang ditanyakan, oke lah kalau yang Ahlul Bait yang 5
katakanlah yang 4 sebagaimana dikenal dengan ya ahlul kisah. Terus bagaimana dengan yang lain? Yaitu bagaimana dengan yang 9? Eh, hmm, saya sendiri belum menengok ya dari tafsiran alim ulama apakah umum apa tidak. Cuman kalau menurut perkiraan saya itu tetap bersifat umum. Jadi tidak mengkhususkan kepada selain ahlul bait. Jadi Allah tetap mengatakan kepada semua orang bahwa yang paling mulia di sisi Allah kedudukannya dari kalian adalah yang paling takwa. Cuman masalahnya bagaimana hubungannya dengan ahlul bait? Hubungannya dengan ahlul bait adalah bahwa katakanlah ahlul bait itu adalah pemimpin daripada orang-orang takwanya tadi. Jadi yang jelas takwa yang paling afdol dan paling tinggi dalam kedudukan takwanya itu adalah ahlul bait. Dengan apa? Dengan ayat-ayat seperti innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah ingin membersihkan kalian ahlul bait dari noda dan mensucikan sesuci-sucinya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya lebih tertuju, lebih terfokus kepada satu masalah yang lebih sempit, yaitu kalau sahibul kisah katanya oke, karena itu memang ayatnya berkenaan dengan mereka dan asbabun nuzulnya juga turun kepada mereka. Bagaimana dengan yang lain, yaitu yang 9 imam? Kalau dalam pandangan ahlul bait yang saya ketahui, ini sebatas pengetahuan saya, bahwa ahlul bait itu tidak terbatas kepada 4 orang, yaitu Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain dan Fatimah Zahra. Tidak terbatas hanya pada mereka, melainkan juga terhadap tis'atun min abnail Husain. Jadi 9 dari anak keturunan Imam Husain. Itu kalau di ahlul bait jelas riwayatnya banyak. Oke lah, sekarang kita lihat dari sisi Ahlussunnah wal Jamaah, saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah, di mana barangkali mereka tidak membatasi ahlul bait. Semua keturunan Nabi disebut ahlul bait dan sampai sekarang keyakinan ini ada. Dan bahkan mungkin mempengaruhi orang-orang Syiah bahkan. Jadi ada yang Syiah yang masih ada pikiran-pikiran seperti ini. Mengaku sebagai siapa? Ahlul bait. Nah ini, atau kalau mereka mau menghususkan ahlul bait, dikhususkan kepada yang 4 saja. Tapi jarang. Ya 5 kan bersama Nabi. Oke lah, kalau Nabi iya enggak apa-apa. Cuma kalau Nabi istilahnya kan sudah enggak ada perbedaan. Ala kulli hal. Kalau dilihat dari Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, sebatas pengetahuan saya yang sangat sempit ini khususnya terhadap mazhab ini, itu barangkali secara langsung sulit ya dicari pernyataan Nabi yang menyatakan bahwa Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Fatimah dan 9 dari putra Husain itu adalah ahlul bait. Tetapi yang tidak langsung itu agak banyak. Misalnya Ali, misalnya ya, Ali dan Hasan dan Husain dan tis'atun min abna'il Husain ma'sumun mutahharun. Itu di hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Ali dan Hasan dan Husain dan 9 dari anak cucu Husain maksum dan tohir, suci. Nah ini bisa dihubungkan dengan ayat tathir tadi. Yakni secara tidak langsung Nabi mengatakan bahwa mereka itu adalah ahlul bait.
Karena innama yuridullah liyuziba ankum rijsa wa yutahhirakum tathira. Membersihkan kalian sebersih-bersihnya ada tahara, jadi membersihkan. Dengan Rasulullah mengatakan maksumun mutahharun, orang-orang yang suci. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa dimasukkan kepada Ahlul Bait dan memang masuk kepada Ahlul Bait. Nah, kenapa kepada yang 5? Nah, karena memang yang waktu turunnya ayat yang 5 itu aja yang ada. Jadi asbabun nuzulnya hanya berkenaan dengan mereka, tetapi tidak menafikan yang lainnya. Yang dinafikan oke, seperti Ummi Salamah ridwanullahi alaiha, ya kan, bahwa tidak boleh masuk, anti alal khair, kamu baik tapi kamu nggak boleh masuk ke sini, ini adalah ahlul baitku. Nah, yang sudah ditolak oke ditolak, tetapi yang diterima artinya walaupun tidak ada orangnya itu masih kita bisa masukkan dengan hadis-hadis yang lain yang tadi salah satunya kita sebutkan. Jadi ala kulli hal bahwa ahlul bait itu secara tidak langsung menurut Ahlussunnah wal Jamaah pun itu tidak terbatas kepada 4 orang, melainkan ditambah lagi dengan 9 daripada cucu-cucu Imam Husain, anak dan cucu Imam Husain. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke, ada pertanyaan lain bahwa Nabi pernah berucap mengeluarkan hadis yang kurang lebih berbunyi bahwa pada diri kalian itu ada segumpal daging, katakanlah ya, satu bagian yang mana kalau dia ini berbuat baik maka baiklah seluruh jasadnya, dan begitu pula kalau sebaliknya, dan dia itu adalah hati. Saya kurang tahu di dalam Ahlul Bait hadis ini ada atau tidak. Yang saya ingin katakan, anggap bahwa hadis ini ada, karena hadis ini kan tidak menyuruh minum bir, jadi tidak serta merta apa yang kita nggak tahu di Ahlul Bait ada terus ini dikatakan di Ahlussunnah kemudian kita tolak, nggak seperti itu. Banyak yang sama. Ala kulli hal kita cari barangkali hikmahnya ya. Oke. Kita anggap hadis ini ada. Kenapa saya mengatakan anggap? Sebab barangkali nggak ada. Ya, anggap saja ada. Maka di sini yang inti yang ingin dijelaskan Nabi, walaupun barangkali juga ada unsur materinya dari konotasi bahasanya itu, karena Nabi umumnya diturunkan untuk membedah akhlak manusia ini, maka yang disebutkan di situ adalah yang dimaksudkan di situ lebih utama kepada apa? Kepada suatu karakter manusia, bukan kepada karakter badannya. Walaupun itu termasuk daripada salah satu maksud Nabi barangkali. Tapi karena Nabi tujuannya bukan untuk kesehatan, sekalipun diantaranya juga artinya ada hikmah-hikmah kesehatan, karena tujuannya kepada kesehatan rohani bukan ke badan. Walaupun tetap ada loh ya, hikmah sehat badan itu tetap ada. Tapi karena tujuannya kepada sehat rohani, maka kita akan menitik beratkan kepada makna rohaninya dari hadis itu. Jadi Nabi ingin mengatakan sesuai dengan hadis itu bahwa dalam diri kalian itu terdapat hati, yang mana hati itu kalau baik maka akan baik seluruh perbuatan jasadnya. Jadi maksudnya tangannya akan diletakkan kepada yang halal, tidak akan diletakkan kepada yang haram. Matanya juga begitu, telinganya juga begitu, mulut, tangan, kaki semuanya juga akan diletakkan kepada yang baik dan tidak akan diletakkan kepada yang tidak baik. Itu kurang lebih maknanya. Kemudian kenapa Nabi mengatakan bahwa fahiyal qalb, dan yang ana maksudkan kata Nabi itu adalah hati. Dan kenapa Nabi tadi mengatakan mudghah, segumpal darah. Dalam
penjelasan syariat dalam menjelaskan banyak hal yang dijelaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis itu biasanya disesuaikan dengan uh, katanya Nabi. Ini saya juga nggak tahu di Syiah ada apa enggak, tapi kira-kira tidak terlalu jauh. Beliau mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya nukallimun nas ala qadri uqulihim, kami para anbiya berbicara dengan umat sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jadi akhlaknya tetap standar, tapi bahasanya itu disesuaikan dengan cara berpikir mereka. Mereka memahami suatu inti dalam roh, dalam badan kita itu yang dikenal hanya hati. Seperti hati dan pikiran. Orang mengenal bahwa hati berhubungan dengan hati kita, sedangkan pikiran berhubungan dengan otak kita. Padahal pelaku keduanya itu sama, yaitu roh kita. Cuman roh itu waktu ingin menggunakan perasaannya, dia meminta bantuan hati. Kalau ingin menggunakan katakanlah pikirannya, dia perlu dan memerlukan otak. Kalau dia ingin melihat, dia perlu pada mata. Kalau dia ingin mendengar, dia perlu kepada telinga. Tetapi kalau dia sudah lepas dari badan, maka dia bisa mendengar, melihat dan sebagainya tanpa menggunakan alat-alat materi, yaitu telinga, mata dan sebagainya. Nah, tetapi pada zaman Nabi barangkali agak sulit untuk menjelaskan bahwa dalam diri kalian ada roh dan sebagainya, yang mana itu merupakan suatu yang menjadi inti dari kamu. Kalau dia baik maka akan baik seluruhnya. Nah, itu barangkali akan sulit karena apa? Orang nanti tidak terpana dengan metode akhlaknya itu, tapi justru terpana apa roh itu. Nah, itu nanti yang akan dibahas bolak-balik. Akhirnya inti yang ingin disampaikan Nabi bahwa kamu harus jadi baik nggak kecapean. Jadi bahasnya sesuatu yang tidak mungkin dipecahkan pada waktu itu sesuai dengan kadar mereka. Jadi pakai simbolik. Jadi dalam diri kamu ada hati, hatinya baik maka akan jadi baik. Nah, maksud yang lebih sempit lagi dari itu, maka hati ini yang dimaksudkan barangkali niatnya itu. Jadi niat roh itu. Jadi kalau niat suatu roh itu baik, maka akan baik seluruhnya. Kalau niatnya tidak baik, maka tidak akan baik seluruhnya. Jadi orang jangan dikira datang ke pengajian jadi baik, datang belajar ke KUM jadi baik, datang belajar ke Imam Humaini jadi baik. Jangan dikira. Oleh karena itu kadang-kadang Imam Shadiq menolak. Seperti Abu Hanifah yang waktu mau masuk dia diusir, nggak boleh masuk. Imam Humaini berapa kali ngusir orang. Ulama kadang-kadang yang diusir. Itu katakanlah rohani ya, santri. Itu kalau kita melihat seperti ini sepertinya tidak hikmah. Padahal itu yang hikmah. Karena semakin kamu belajar semakin jadi iblis, semakin jadi setan. Semakin mengkelabui orang, semakin pintar mengkelabui orang. Sampai Imam ini mengatakan kalau kamu jadi kalau ulama menyesatkan umat secara sengaja, taubatnya nggak diterima sekalipun nangis air mata darah. Cara taubatnya satu, yaitu mengumumkan kesalahannya itu. Jadi iya, apa saja bukan ulama juga kalau menyampaikan satu kesesatan harus diumumkan. Timbari pernah kita bahas taubat entah setahun yang lalu kurang lebih. Itu taubat di waktu kita menyampaikan fatwa katakanlah yang keliru, itu taubatnya harus diumumkan lagi. Kalau enggak diampuni biar bagaimanapun. Kalau dulu tidak sengaja dan sekarang diumumkan enggak dosa. Kalau dulu sengaja dulu dosa. Setelah diumumkan diampuni oleh Allah. Itu bedanya. Tetapi dua-duanya baik sengaja atau tidak tetap harus mengumumkan. Setiap apa yang akan disampaikan oleh seseorang itu akan dimintai tanggung jawab. Ala kulli hal, jadi nah, orang yang pernah enggak dengar Abu Hanifah ditolak kan gitu. Sampai ya satu hari tetap dia maksa masuk mengikuti satu rombongan. Terus Imam Shadiq mengajarkan sesuatu menarik bagi Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah bilang, ya Ibn Rasulullah, wahai putra Rasul, sebaiknya engkau sebarkan apa yang Anda katakan ini. Katanya Imam Shadiq, orang-orang enggak akan terima. Masa orang berani menolak perkataan antum?
Iya berani, ada yang berani dan yang paling pertama menolak perkataan ana adalah ente. Ente Sabiullah tidak boleh masuk, maksa masuk. Jadi apa? Akhirnya jadi apa? Nah, jadi tetua. Mendingan dia bodoh. Hanya tidak bikin bid'ah dalam masyarakat. Jadi sebenarnya orang yang ditolak oleh para imam sekalipun dia jahat, sih mendingan artinya kalau dia mau terima keadaannya itu. Atau bahkan mau bertaubat. Kenapa dia harus ditolak? Berarti kurang suci, harus mensucikan dirinya. Mendapat rahmat, tanggung jawabnya semakin besar. Rahmat yang paling mulia adalah ilmu. Nah, semakin mendapat rahmat, bahayanya semakin besar. Dan semakin tinggi nilai rahmat itu juga semakin tinggi nilai risikonya. Jadi ilmu itu bisa, makanya Imam Mani tadi mengatakan apa? Patung yang paling besar adalah dirimu. Hijab yang paling besar adalah dirimu. Mendingan dulu masih Sunni khair. Sekarang jadi Syiah malah mengatasnamakan Syiah, ngalor ngidul ngomong orang jadi sesat. Ya, Sunni dulu enggak apa-apa, dia enggak tahu Syiah, mas kalau dia baik di Sunni masuk surga. Lalu sekarang sudah jadi Syiah mengatasnamakan ajaran Syiah, ngajarkan kesesatan dan membuat perpecahan. Sehingga orang yang berkata hak enggak punya tempat lagi. Sehingga apa? Orang yang berkata kebenaran itu yang dicap sebagai pemecah belah umat. Karena apa? Karena sudah yang tersebar sudah majanin. Sudah apa? Sudah dari orang-orang yang mengatasnamakan ajaran Ahlul Bait. Sehingga kalau ada orang menyampaikan yang sesuai ajaran Ahlul Bait itu dibilang pecah belah karena enggak sama Ahlul Bait. Kok enggak sama? Lu Ahlul Bait, gua Ahlul Bait. Kok enggak sama? Ini bid'ah ini punya lu nih ngada-ngadain gitu. Membuat perpecahan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa ala kulli hal saya mau teruskan dulu sedikit ya. Masih belum selesai. Enggak. Jadi intinya bahwa jadi intinya kembali kepada masalah kita bahwa barangkali yang dimaksudkan Nabi itu adalah niat seseorang. Jadi tidak tergantung apa yang dicari. Mungkin cari harta, tapi kalau niatnya baik, dia akan baik buat dia. Cari ilmu, lahiriahnya bagus, pakai amamah, tapi niatnya nggak baik, maka akan menyesatkan. Itu barangkali maknanya. Jadi kalau niatnya baik, maka akan baik seluruhnya. Kalau niatnya tidak baik, maka seluruh hasil kerjanya menuju kepada tidak baikan. Oke, barangkali mau ditambahin. Oke. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan, tidak tahu apa ini pertanyaan akhir karena sudah malam. Pertanyaannya adalah kalau tadi malaikat Jibril turun bersama roh, ya terus tugasnya malaikat Jibril apa? Memang tadi barangkali tidak disebut secara jelas. Yang saya pahami dari penjelasan Allamah Toba-Tobai bahwa malaikat Jibril yang membacakan. Jadi roh tadi membawa Qur'annya. Kemudian ketika malaikat Jibril mau baca, mengambil dari roh itu mana-mana yang akan dibacakan. Saya kira ini sudah malam ya, kita tutup dulu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bijalalika wa lutfika wa bi Muhammadin wa ali Muhammad. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, berkatilah pengajian kami ini. Kalau ada kesalahannya maka luruskanlah dan maafkanlah. Kalau ada kekurangannya maka lengkapilah dan maafkanlah. Ya Allah, jangan tatap kesalahan kami dengan keadilan-Mu, karena tidak akan kami jumpai kecuali kemurkaan-Mu. Tapi tetapilah kesalahan kami dengan inayah dan taubah dan pengampunan serta hidayah dari-Mu, sehingga kami keluar dari ikatan kesalahan tadi. Ya Allah, ya Tuhan kami merasa beriman padahal kami dalam lautan kemunafikan. Kami merasa dekat denganmu padahal kami jauh darimu. Kami merasa dalam ridho-Mu padahal kami dalam lautan murka-Mu. Kami merasa dalam cahayamu padahal kami dalam kegelapan yang nyata. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan sekali-sekali Engkau pandang kami dengan keadilan-Mu, apalagi dengan murka-Mu, karena tidak akan ada yang menimpa kami kecuali keputusasaan. Maka dari itu lemparkanlah dari rahmat dan inayah serta taubah-Mu, sehingga kami akan keluar daripadanya. Ya Allah, keluarkanlah kami dari lautan itu,
walaupun hanya sejauh selangkah manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalagi kalau bisa ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu secara lebih dekat lagi dengan kebesaran-Mu dan dengan kesucian Nabi-Mu serta keluarga Nabi-Mu salawatuka alaihim ajma'in. Allahumma nashku ilaika faqda nabiyina wa ghaibata waliyina wa qillata adadina wa shiddatal fidani bina wa tazawurat zamani alaina wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa a'inna ala dhalika bifati minka tu'ajjiluh wa binasrin tu'azzuh wa sultani haqqin tuziruh wa bidurrin takshifuh wa nasrin tu'azzuh wa rahmatin minka tujallilinaha wa azatin minka tuljizunaha berahmatika ya arhamar rahimin. Sebabkanlah datangnya Imam Mahdi salawatuka alaihi wa ala abaihi tuahirin. Jadikanlah kami orang yang mengenal beliau, mengabdi kepada beliau, setia kepada beliau, dan syahid di pangkuan beliau. Dan kami titipkan saudara kami yang bertugas di jauh di sana, yaitu Dr. Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.